Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farida Sunarni dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mereview hasil karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pengawasan Keuangan Perusahaan. Di sini ada 6 subbab yang saya akan jelaskan. Pertama dari pendahuluan. Latar belakang di sini sistem pengendalian manajemen ini merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tersebut itu tercapai dengan efisien dan efektif. Lalu sistem ini juga mencangkup pengawasan dengan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan, termasuk pengelolaan keuangan. Ya, yang ketiga ada implementasi ini. Sistem pengendalian manajemen ini berbasis teknologi informasi yang menawarkan berbagai keuntungan, di antaranya kemudahan dalam mengakses data real time, secara analisis yang lebih cepat dan akurat, serta pengurangan potensi kesalahan manusia. Tujuan penelitian ini ada menganalisis implementasi sistem pengendalian manajemen berbasis teknologi informasi. Yang kedua, ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem teknologi informasi untuk pengawasan keuangan. Yang ketiga ada menilai dampak sistem pengendalian manajemen berbasis teknologi informasi terhadap pengawasan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ada menganalisis pengaruh sistem teknologi informasi terhadap pengambilan keputusan keuangan. Yang kelima, menilai manfaat jangka panjang dari implementasi sistem teknologi informasi pengawasan keuangan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dari teori yang pertama, teori pengendalian manajemen. Teori ini berkaitan dengan cara-cara yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Lalu yang kedua ada teori sistem informasi manajemen, yakni menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen ini memberikan data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Jadi, bagaimana berproses dan menyediakan data secara relevan, tepat waktu, dan akurat untuk mendukung manajemen dan memantau dan mengendalikan kegiatan operasional serta pengawasan keuangan perusahaan. Hipotesis penelitian yang saya ambil di sini yang pertama, ada implementasi sistem pengendalian manajemen berbasis teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan pengawasan keuangan perusahaan. Hipotesis sekunder, penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian manajemen berkontribusi dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan perusahaan. Hipotesis tambahan, perusahaan ini mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen berbasis teknologi informasi menunjukkan peningkatan dalam transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Metodologi penelitian yang saya ambil di sini ada metode deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Populasinya seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengendalian manajemen dan pengawasan keuangan di perusahaan yang menerapkan sistem berbasis teknologi informasi. Sampel yang diambil sekitar 100 sampai 150 orang yang terdiri manajer, staf keuangan, dan pengguna sistem informasi perusahaan tersebut. Teknik analisis data ini adalah menggunakan kuesioner yang menyusun dan menghitung hasil kuesionernya pada fokus jawaban ya dan tidak. Lalu ada analisis deskriptif juga yang menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan. Ada analisis kualitatif, yakni menginterpretasikan dengan wawancara dan observasi. Ada triangulasi data, yakni menggabungkan hasil dari berbagai sumber data, kuesioner, wawancara, observasi untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil dan pembahasannya yakni, ada statistik deskriptif, yakni rata-rata pemahaman responden tentang sistem pengendalian manajemen ini 4,2 dari skala 5. Lalu rata-rata efektivitas yang sistem dinilai ini 4,5 dari skala 5. Penurunan kesalahan laporan keuangan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam akuratan data. Yang kedua ada analisis kualitatif, yakni dengan wawancara mendalam pengungkapan beberapa tema utama. Temanya yakni peningkatan komunikasi responden melaporkan bahwa sistem baru ini telah meningkatkan komunikasi antar departemen, memvalidasi kolaborasi yang lebih baik. Yang kedua ada dari keamanan data, yakni banyak responden yang menyatakan bahwa mereka tuh merasa lebih aman karena adanya kontrol akses dan enkripsi data. Jadi data-data aman dong pastinya. Yang ketiga, ada deteksi resiko, yakni responden itu mencatat bahwa kemampuan sistem untuk mendeteksi risiko ini secara cepat telah membantu manajemen dalam mengambil langkah yang preventif. Jadi penelitian ini melibatkan 120 responden yang terdiri dari karyawan dari berbagai posisi
dan menerapkan sistem pengendalian manajemen ini berbasis teknologi informasi. Jadi, respon ini mencakup manajer, staf keuangan, dan pengguna sistem informasi ini. Jadi, hasilnya meningkatkan ada tingkat pemahamannya sebesar 78%. Jadi, responden ini menyatakan bahwa mereka memahami dengan baik prosedur pengendalian manajemen yang diterapkan. Yang kedua ada efektivitas sistem. Jadi 82% hasilnya. Responden ini melaporkan bahwa sistem baru ini meningkatkan efisiensi kerja mereka. Lalu yang ketiga, sekitar 35% atas dampak pada pengawasan keuangan. Jadi terdapat penurunan kesalahan laporan keuangan sebesar 35% setelah implementasi sistem. Bagus bukan? Wawancara dalam-dalam dengan 15 koresponden juga dilakukan untuk mendapatkan hasil yang perspektif yang lebih dan mengenai pengalaman mereka terhadap sistem baru ini ya. Jadi responden ini mengungkapkan bahwa akses real time terhadap data keuangan telah membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.